Dan ini adalah udara terbuka. Dengan kata lain, dengan mengandalkan tentakel Red Flame Fin, keduanya bisa dengan mudah melarikan diri. Tapi pintu keluar di sini diblokir oleh ular hitam ini, jadi kita hanya bisa membasmi ular hitam itu dulu. Bang! Ledakan. Segera setelah itu, kepala ular hitam di luar gua menghantam pintu masuk gua yang relatif sempit. Kekuatan yang dahsyat membuat seluruh gunung tampak berguncang. Selain itu, gua tersebut juga bergetar hebat, dan pecahan kerikil terus berjadewa dari gunung di tempat. Sial, mereka tidak akan mengubur kita hidup-hidup. Saat ini, Bai Lingfeng sepertinya menyadari bahwa ini bukanlah tempat yang aman. Karena pintu masuk gua diblokir, tidak mungkin untuk keluar. Dia menarik Lin Nan kembali dan bergumam. Pergilah, mulut gagak. Lin Nan memutar matanya ke arah Bai Lingfeng dengan marah, lalu menjawab. Namun saat berikutnya, pemandangan di sisi lain sangat membuatnya takut hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya, dan semua bulu di tubuhnya berdiri dalam sekejap. Wow, saat suara logam dan logam bercampur terdengar dari pintu masuk gua, ular hitam itu berusaha keras untuk masuk. Sisik pada tubuh ular hitam itu memotong batu di sekitar gua dengan sangat cepat. Saat tubuh ular hitam itu menggores bebatuan, ia langsung dipotong kecil-kecil. Aku akan menghapusnya. Lin Nan berteriak, lalu berbalik dan berlari menuju gua tempat dia datang. Anda tidak sabar untuk mati di sini, bukan? Ular hitam ini sepertinya bertentangan dengan kehendak surga. Cek-cek, hampir pada saat yang sama, Lin Nan membalik tangannya dan dua aliran energi sejati terbang keluar dari telapak tangannya. Meski dia tahu itu tidak akan banyak berpengaruh, Lin Nan tetap melakukannya, berharap bisa menghentikan ular hitam itu untuk sementara. Seperti yang dia pikirkan, ketika kedua telapak tangan dipukul, tidak menimbulkan dampak yang kuat, apalagi situasi khusus, dan menghilang dengan tenang. Ular hitam itu masih menyerbu ke arah mereka, seolah-olah kedua orang ini telah melakukan sesuatu yang buruk hingga menyinggung perasaannya. Lin Nan terdiam, mengetahui bahwa dialah yang menyebabkan masalah, tetapi pada saat yang sama, dia diam-diam senang karena dia segera menyingkirkan kristal ibel itu. Jika itu bayi, itu keren. Tiba-tiba, wajah Lin Nan berubah muram. Perasaan dingin dan aneh langsung muncul dari pikirannya, dan perlahan-lahan memenuhi seluruh pikirannya. Mengaum. Pada saat ini, ular hitam itu tiba-tiba mengeluarkan raungan, menatap Lin Nan dengan sepasang mata merah darah, dan sisiknya yang ditutupi dengan kilau hitam menerobos bebatuan lebih cepat dan bergegas ke arahnya. Cepat pergi, orang ini tidak akan dipukuli sampai mati dengan mudah. Meskipun Bai Lingfeng merasakan perubahan aura Lin Nan, dia tetap buru-buru mendesaknya untuk segera melarikan diri agar tidak kehilangan nyawanya. Tetapi pada saat ini, Lin Nan sepertinya kesurupan, tidak mundur sama sekali, dengan tatapan sinis, menatap ular hitam di depannya. Itu hanya cacing yang lebih besar. Apa yang kita takutkan? Lin Nan tiba-tiba merasakan perasaan familiar di benaknya. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan senyuman dingin membuat Bai Lingfeng merasa sedikit gemetar saat melihatnya. Oh tidak, ini bukan cacing panjang, ini naga hitam. Apa kau tidak melihatnya punya cakar? Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, Bai Lingfeng memutar matanya ke arahnya lalu menjelaskan. Seolah-olah Lin Nan sama sekali bukan dari dunia ini. Dia tidak tahu apapun yang masuk akal, yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Oh, naga hitam. Benar-benar. Mendengar perkataan Bai Lingfeng, Lin Nan mau tidak mau bertanya dengan nada serius dengan sedikit ejekan. Apa yang terjadi? Saat menghadapi naga hitam, Bai Lingfeng sendiri tidak terlalu percaya diri, namun sulit membayangkan Lin Nan akan memiliki kepercayaan diri yang begitu kuat. Kita harus makan daging naga hari ini, rasanya enak hanya dengan memikirkannya. Ketika Lin Nan mendengar Bai Lingfeng mengatakan itu adalah naga hitam, dia mendapat ide untuk memakannya. Selalu ada buku tentang manfaat makan daging naga, jadi bagaimana Anda bisa melepaskannya jika Anda mendapat kesempatan seperti itu hari ini? Kamu tidak sakit kan, makan daging naga? Tapi, aku menyukainya, jadi aku akan mencobanya. Saat Bai Lingfeng mengucapkan kata-kata ini, kedua pecinta kuliner itu bergegas menuju naga hitam yang kuat dengan mata berbinar. Bai Lingfeng tidak menggunakan kapak raksasanya kali ini. Dia mengangkat tangannya sedikit dan langsung mulai memegang segel tak dikenal di dadanya. Mengaum, raungan langsung muncul dari dadanya, dan cahaya merah menyala yang menyilaukan meletus. Tertawa. Di saat yang sama, semburan api yang membuat Lin Nan terasa begitu berkobar tiba-tiba keluar dari tubuh Bai Lingfeng dan bergegas menuju naga hitam di depannya. Pada saat ini, Lin Nan dengan cepat mengumpulkan energi sebenarnya yang telah pulih hampir setengahnya, dan siap untuk mulai membombardir naga hitam itu. Untuk makan daging naga, keduanya tampak menjadi gila sekarang dengan kata lain, tujuan terpenting kedua orang itu bukanlah untuk makan daging naga, tetapi untuk melarikan diri dari sini. Aduh,
Di seberang mereka berdua, naga hitam itu mengeluarkan raungan yang menggelegar. Gelombang suara yang kuat dipancarkan dan segera membentuk gelombang kejut yang sangat kuat. Gelombang udara yang mengepul dengan bau amis segera terbentuk di dalam gua. Karena tidak ada jalan keluarnya, gelombang energi ini cukup dahsyat. Bang-bang, Bai Lingfeng tidak mampu menahan dampak kuatnya, dan tubuhnya terlempar dalam sekejap. Berikutnya adalah Lin Nan. Tubuhnya pun terbang, lalu keduanya menghantam dinding batu di belakang dengan keras. Hihihi. Pada saat ini, di belakang Lin Nan, jimat yang tampak seperti bunga darah meledak seketika, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Lin Nan merasa seolah-olah tubuhnya sedang bermandikan magma, sangat panas, dan gelombang udara panas mengalir dari perut bagian bawah langsung ke pikirannya. Suara mendesing. Bai Lingfeng tidak peduli tentang hal ini, dia bangkit dari tanah dan bergegas. Lampu merah menyala terus mengembun di tangannya, secara bertahap membentuk sebuah bola. Hei, anak laki-laki itu tertawa sinis, dan menatap Lin Nan dengan mata yang rumit. Ketika dia menemukan bahwa Lin Nan tidak memperhatikannya, cahaya dingin muncul di matanya, dan bola merah menyala di tangannya keluar. Seolah merasakan tirani bola api, naga hitam itu segera mundur dengan cepat ke belakang, dan berada di luar gua dalam sekejap mata. Bang! Namun, meski bergerak sangat cepat, ia tetap tidak bisa menghindari serangan tajam Bai Lingfeng. Dalam sekejap, bola merah menyala itu meledak saat bersendewa dengan naga hitam. Aliran api membumbung ke langit dari tubuh naga hitam dan mulai membakar dengan hebat. Aduh! Rasa sakit yang membakar membuat naga hitam itu mengaum, dan tubuh ularnya yang besar mulai mundur ke belakang, berputar di tanah dalam upaya memadamkan api. Bergegas. Tentu saja Bai Lingfeng tahu betapa kuatnya apinya, dan dia langsung berteriak kepada Lin Nan. Tertawa. Dengan kilatan cahaya putih, kapak raksasa itu ada di tangannya, lalu dia bergegas keluar terlebih dahulu. Lin Nan baru saja merasakan kilatan cahaya di depan matanya, dan Bai Lingfeng sudah berada di depan naga hitam itu. Kecepatan yang luar biasa. Melihat kecepatan Bai Lingfeng, hati Lin Nan tiba-tiba bergerak, dan dia sepertinya menyadari sesuatu secara samar-samar. Panggilan. Saat Bai Lingfeng berdiri diam, dia merasakan angin kencang tiba-tiba bertiup di kepalanya, dan jantungnya tiba-tiba bergetar tak terkendali. Secara kebetulan, karena naga hitam itu memutar tubuhnya secara tidak teratur, ekornya terhempas ke tanah. Bai Lingfeng juga kebetulan tiba di sini, dan dihancurkan berkeping-keping oleh naga hitam. Cek. Melihat situasi darurat ini, mata Lin Nan segera berubah menjadi dingin dan dia memancarkan dua sinar cahaya, sementara energi sebenarnya yang keluar dari tubuhnya dengan cepat mulai melonjak dengan cepat. Namun, jelas bahwa naga hitam itu juga menyadari kekuatan bertarung tirani yang meletus dari Lin Nan, dan segera berhenti sejenak. Suara mendesing. Bai Lingfeng segera menggulingkan tubuhnya ke samping. Meski terlihat malu, ia akhirnya berhasil lolos dari serangan ekor naga hitam tersebut. Minggir. Lin Nan hanya merasakan kesadaran dalam pikirannya terus meningkat, memenuhi sarafnya. Perasaan familiar ini membuatnya langsung mengerti bahwa kartu truf akan datang, dan dia langsung berteriak. Tinju 5 elemen. Dalam sekejap, Lin Nan bergumam diam-diam di dalam hatinya dan mulai perlahan melambaikan tangannya ke depan. Energi yang sangat besar dan agung mulai berpusat pada dirinya dan menyebar dengan cepat ke sekeliling. Pengeboman super kuat dari tinju 5 elemen ini secara instan mencapai batas energi yang dapat ditanggung oleh tubuh fisiknya. Aduh, api di tubuh naga hitam masih belum menunjukkan tanda-tanda padam, dan raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan raungan lain yang menyedihkan atau marah. Tentu saja, matanya yang merah darah menatap Bai Lingfeng. Nyala api di tubuhnya disebabkan oleh Bai Lingfeng, jadi naga hitam ini membenci anak ini. Jika ini terus berlanjut, semua sisik di tubuhnya akan hancur. Lin Nan menebak apa yang dipikirkan orang ini dengan melihat naga hitam itu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa naga hitam ini benar-benar memiliki kesadarannya sendiri. Hati-hati, naga hitam itu sedang menatapmu. Lin Nan mengingatkan Bai Lingfeng, tapi pikirannya berputar cepat. Dia sedang memikirkan cara untuk membasmi orang ini secara langsung. Jika ini terus berlanjut, keduanya mungkin dalam bahaya. Meskipun energi 5 elemen Kuan sangat kuat, karena levelnya terlalu rendah, sangat memakan waktu untuk mengumpulkannya. Dan jika naga hitam menyerangnya saat ini, energi yang dikumpulkan oleh tinju 5 elemen akan langsung runtuh. Jadi saat ini, Lin Nan hanya ingin Bai Lingfeng membantunya menunda beberapa waktu. Cek. Sisik hitam di tubuh naga hitam terus berkedip dengan kilau hitam. Namun sifat apinya tidak diketahui, dan sebenarnya ia memiliki kemampuan untuk membakar segalanya. Sisik-sisik ini mulai meleleh terus-menerus, dan kemudian jatuh ke tanah, dan Bai Lingfeng terbaring di tanah mengumpulkan sisik-sisik tersebut. Aduh! Suara mendesing. Nyala api menjadi semakin kuat,
dan sepertinya tidak akan berhenti sampai naga hitam itu terbakar sampai mati. Raksasa itu meraung lagi, dan tubuhnya tiba-tiba melompat dan menghantam Bai Lingfeng. Itu saja sekarang. Meskipun dia tidak bisa berkata-kata terhadap Bai Lingfeng, Lin Nan hanya bisa memimpin dalam meluncurkan pemboman. Meskipun energi terkuat dari tinju 5 elemen belum sepenuhnya dilepaskan, hal itu hanya dapat dilakukan. Bum bum bum, bum. Dengan dampak terus-menerus dari 5 elemen energi, ledakan udara yang kuat terbentuk di tempat, dan ketika mereka mendarat di naga hitam, ledakan dahsyat terdengar di tempat. Celepuk. Saat tubuh besar naga hitam itu naik ke udara, ia tidak memiliki perlawanan sama sekali dan meledak pada saat itu. Setelah jatuh ke tanah, dia masih memutar tubuhnya, dan darah hitam mengalir dari mulutnya. 7 inci, berhasil. Ketika Lin Nan mengetahui bahwa naga hitam itu patah pada posisi 7 inci, dia berteriak kaget. Ini benar-benar kebetulan, dia sendiri tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Bai Lingfeng menatap Lin Nan dengan ekspresi kaget. Dia tidak percaya bahwa energi kekerasan ini benar-benar diletuskan oleh Lin Nan. Setelah sekian lama, Bai Lingfeng akhirnya sadar dan menghela napas dalam-dalam, dengan binar aneh di matanya. Kamu dapat daging naganya. Bai Lingfeng memanjat dari tanah dengan susah payah, terlatih-tatih menuju naga hitam, dan terus mengumpulkan sisik hitam dengan jari-jarinya secepat kilat. Ini, kenapa kamu melakukan itu? Temukan ramuan dalam dulu. Lin Nan melihat gerakan Bai Lingfeng dan terdiam. Dia berteriak dan bergegas maju dengan belati. Ah, ramuan dalam. Aku lupa, haha, kali ini pasti ramuan dalam kelas atas. Tertawa, Bai Lingfeng tertegun sejenak, lalu dia mengatakan sesuatu kepada Lin Nan. Cahaya dingin melintas di tangannya, dan kapak raksasa itu dengan cepat memotong tubuh naga hitam itu. Seolah-olah dia tahu di mana ramuan dalam naga hitam itu disembunyikan, Bai Lingfeng hanya memukulnya dengan kapak, dan makhluk besar ini, yang telah berlatih entah berapa tahun dan telah berubah menjadi naga, memiliki lubang di dalamnya, dahi. Ramuan batin yang bersinar dengan kilau warna-warni muncul di depan mereka berdua dalam sekejap. Lin Nan terkejut. Dia pernah melihat ramuan dalam tingkat menengah sebelumnya. Mungkinkah ini ramuan dalam tingkat tinggi? Cahaya warna-warni. Sangat indah. Ramuan batin terbaik. Haha, rasanya enak sekali, enak sekali. Pada saat ini, Bai Lingfeng meraih ramuan dalam yang bersinar dengan cahaya warna-warni, dan rasa sakit di tubuhnya menghilang dalam sekejap, dan dia melompat kegirangan. Ramuan dalam tingkat atas satu tingkat lebih tinggi dari ramuan dalam tingkat atas, dan merupakan jenis yang paling langka di antara ramuan dalam. Saya benar-benar tidak menyangka kedua orang ini secara tidak sengaja melewati keotang pembawa sial dan mendapatkan ramuan dalam berkualitas tinggi. Apa sebenarnya naga hitam itu? Lin Nan memandangi naga hitam mati yang tergeletak di tanah dan dengan lembut menyentuh kulitnya dengan tangannya. Dia menemukan bahwa itu sangat lembut dan tidak sekeras yang diharapkan. Dia tiba-tiba penasaran dan bertanya. Kalau naga hitam ini tidak molting sekarang, kita berdua pasti sudah mati. Hehe, aku tidak menyangka kita akan beruntung kali ini. Bai Lingfeng menjelaskan kepada Lin Nan sambil masih mengutak-atik ramuan dalam berkualitas tinggi di tangannya, tersenyum lebar. Suara mendesing. Aku akan menyimpannya dulu. Lin Nan mengambilnya dan segera memasukkannya ke dalam cincin lingin miliknya, dan berkata sambil tersenyum. Saat Bai Lingfeng tertegun, ramuan batin terbaik telah hilang. Tapi karena Lin Nan juga membantu, dia hanya bisa mengakuinya seperti ini. Lin Nan tidak tertarik dengan ramuan dalam berkualitas tinggi semacam ini, dan Bai Lingfeng berkata bahwa dia akan membuatkan senjata untuknya ketika dia kembali. Lagi pula, ada begitu banyak ramuan dalam, jadi ramuan dalam berkualitas tinggi ini dapat dibuang. Kamu ingin kembali? Bai Lingfeng tertegun sejenak, seolah dia tidak menyangka Lin Nan ingin kembali ke kota Longxiang sekarang. Sudah berapa hari kamu keluar? Apa yang harus dilakukan ketika Anda kembali? Ya, dan kita harus segera kembali secepatnya. Misiku kali ini telah selesai, dan kompetisi seleksi pendatang baru akan segera dimulai. Lin Nan dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepada Bai Lingfeng bahwa kemunculan jimat berwarna merah darah di belakangnya barusan memberinya peringatan, jadi dia harus kembali. Kontes seleksi pendatang baru. Haha, aku akan berpartisipasi juga. Saat ini, Bai Lingfeng sepertinya telah menemukan sesuatu yang menarik. Dia berkata kepada Lin Nan dan menepuk-nepuk tanah di tubuhnya. Aduh, sakit sekali. Bai Lingfeng berteriak, dan kemudian dia teringat bahwa energi yang baru saja dikeluarkan Lin Nan terlalu kuat. Dia hanya bersemangat sebelumnya, tetapi telah melupakan cederanya. Hanya dengan irama inilah dia bereaksi. Jangan pergi, tunggu aku terluka, kamu harus menggendongku. Bai Lingfeng benar-benar seperti anak kecil, terlatih-tatih dan bergumam di belakang, berjalan keluar gua dan kembali ke platform kecil. Lin Nan berjalan lebih cepat dan sedikit haus.
Aliran aslinya berlumuran darah oleh naga hitam. Dia juga datang ke sini untuk mencari kolam kecil berisi air jernih tempat kristal Evil ditempatkan, jadi dia segera tiba di depan platform batu. Airnya yang jernih terlihat sangat jernih di bawah sinar matahari, terlepas dari apakah bisa diminum atau tidak, Lin Nan langsung berbaring dan meminumnya. Aliran air dingin namun sedikit kental mengalir langsung dari mulut Lin Nan ke perutnya. Seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman, dan bahkan rasa lelah aslinya pun hilang. Ini, aku akan menghapusnya, pasta giok kristal Evil. Pada saat Bai Lingfeng tiba, Lin Nan sudah selesai meminum air jernih. Namun, ketika Bai Lingfeng melihat pemandangan ini, dia langsung berseru. Apa? Lin Nan memandang Bai Lingfeng dengan bingung, pasta giok kristal Evil jenis apa? Entah apa itu, tapi menurutnya airnya cukup enak, menyegarkan bahkan manis. Ambil daging naga untuk dimakan dulu, lalu ayo pergi dari sini dan pergi ke kota Longxiang. Lin Nan mengeluarkan belati dari cincin lingin, lalu berkata kepada Bai Lingfeng sambil tersenyum, dan mengikutinya dan melompat turun dari platform batu. Tapi Bai Lingfeng terus menatap Lin Nan di depannya dengan tatapan aneh, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tidak bagus. Celepuk. Lin Nan berjalan ke arah Bai Lingfeng dan sepertinya ingin mengguncang tubuhnya, tetapi panas yang menyengat mengalir dari perut bagian bawahnya dalam sekejap. Bahkan darah di sekujur tubuhnya seakan mendidih dalam sekejap, sepanas magma. Stimulasi yang tiba-tiba membuat Lin Nan berlutut dengan satu kaki dan membuka mulut untuk berteriak, tetapi dia tidak bisa berteriak sama sekali. Udara panas melonjak dengan cepat ke seluruh tubuhnya tanpa pola apapun, seolah sedang mencari jalan keluar. Tidak ada tanda-tanda keterkejutan di wajah Bai Lingfeng, seolah-olah situasi ini sudah diperkirakan sejak lama, dan dia hanya bisa menghela nafas sedikit. Gelombang udara panas di tubuh Lin Nan menjadi semakin kuat, menyebabkan dia segera menjerit, dan mulai memenuhi sarafnya, dan kesadarannya perlahan mulai kabur. Kamu tidak boleh pingsan, jangan. Bai Lingfeng bergegas ke sisi Lin Nan, dengan lembut memegang tubuh Lin Nan dengan tangannya, lalu berteriak. Ekspresi Lin Nan berangsur-angsur berubah saat ini. Dia menderita rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Klik, klik, klik. Tiba-tiba, terdengar suara tajam dari punggung Lin Nan, diikuti oleh pecahan berwarna merah darah yang jatuh ke tanah. Jimatnya rusak. Bai Lingfeng sedikit terkejut, jelas tidak mengharapkan hasil seperti itu. Dia telah menemukan jimat di tubuh Lin Nan sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka pasta giok kristal Evil ini dapat mematahkan jimat di tubuhnya, yang tidak hanya mengejutkan seluruh tubuhnya. Dia berpikir jika dia meminum jeli giok kristal Evil, segel jimat api di tubuhnya mungkin akan hilang. Lin Nan, sudah waktunya kamu kembali. Suara mendesing. Pada saat ini, suara penguasa kota Longxiang dengan jelas muncul di benak Lin Nan, dan kemudian tubuhnya menghilang begitu saja. Teleportasi. Ayolah, kalau kamu tidak bermain seperti ini, bagaimana kamu bisa berteleportasi? Bai Lingfeng tertegun saat ini. Melihat tempat di mana tubuh Lin Nan menghilang, dia berteriak dengan wajah sedih, tapi di mana sosok Lin Nan? Kota Longxiang, aku datang. Karena dia tahu bahwa Lin Nan pasti akan pergi ke kota Longxiang, setelah Bai Lingfeng meneriakkan apa yang baru saja dia katakan, roh heroik muncul di wajahnya yang tersenyum, dan dia melompat dalam sekejap. Dengan sedikit jentikan di pergelangan tangannya, kapak raksasa itu terbang ke udara, tapi sepertinya ada yang memegangnya dan tidak pernah jatuh. Tubuh Bai Lingfeng terus menginjak kapak raksasa itu dan membubung ke langit. Kota Longxiang. Di rumah Tuan Kota, seluruh tubuh Lin Nan memancarkan gelombang udara panas, dan dia bergerak-gerak di tanah. Di depannya, Lord Longxiang menatapnya dengan tenang, mengerutkan kening, tidak tahu harus berbuat apa. Hei, kenapa kamu tidak membantu orang lain? Pada saat ini, seorang pria masuk dari pintu rumah Tuan Kota di kota Longxiang, tanpa rambut di kepalanya yang berkilau. Seorang biksu cuaca cerah. Melihat biksu cuaca cerah ini lagi, Lin Nandang mengerutkan kening. Tetapi pada saat yang sama ada kejutan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Tuan Kota Long Tianxiang sedikit terkejut ketika dia melihat biksu daging dan anggur itu, dan kemudian ekspresi wajahnya berubah menjadi ngeri, dan dia bertanya dengan hormat. Saya menghapusnya. Mendengar teriakan hormat Long Tianxiang, Lin Nan, yang berada dalam kondisi setengah sadar, hampir muncrat. Tuan, bukankah itu Tuan dari Tuan Kota? Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat berobat. Aku benar-benar tidak tahu apakah anak ini beruntung atau karena keotang pembawa sial. Pada saat ini, biksu daging anggur itu menggelengkan kepalanya sedikit, berkata dengan ringan, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh denyut nadi Lin Nan. Patah. Tetapi ketika jarinya menyentuh pembuluh darahnya, kekuatan pantulan tiba-tiba membuat jarinya menjauh. Meridian melindungi tuannya dengan sendirinya. Aneh.
Biksu daging dan anggur itu mengerutkan kening, menatap Lin Nan yang tertidur dalam kebingungan, dan berteriak karena terkejut. Lin Nan benar-benar koma saat ini, kesadarannya benar-benar hilang, dan persepsinya tentang dunia luar hanyalah suara guru. Apa yang terjadi? Jelas sekali bahwa biksu cuaca cerah itu sedikit khawatir saat ini. Dia belum pernah bertemu Lin Nan dalam situasi seperti ini sebelumnya, dan benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Tampaknya dalam dilema, Long Tianxiang bertanya kepada biksu daging dan kentang, dan kemudian menatap Lin Nan dengan ekspresi prihatin. Ini adalah kuda hitam dalam kompetisi seleksi pemula ini, dan kemungkinan besar akan menduduki peringkat pertama, jadi sekarang Long Tianxiang sangat mengkhawatirkan kondisi Lin Nan. Biarkan dia istirahat dulu. Tidak akan ada masalah dalam situasi ini selama sekitar 3-5 hari. Saya akan memikirkan cara lain. Suara mendesing. Beku pembuat daging dan anggur itu menjentikkan lengan bajunya yang lebar dan melangkah pergi, tetapi ketika dia sampai di pintu, tubuhnya telah menghilang. Penjaga di gerbang istana Tuan Kota bahkan tidak tahu bahwa orang seperti itu pernah ada di sini. Long Tianxiang tidak punya pilihan selain membawa Lin Nan ke kamar sendiri, lalu berbalik dan pergi. Meskipun Lin Nan benar-benar tidak sadarkan diri, darah di tubuhnya masih mengalir. Bahkan bisa dikatakan dua kekuatan di tubuhnya sedang bersaing memperebutkan posisi saat ini. Kekuatan buah penghancur jiwa telah terus diserap selama beberapa hari terakhir, dan telah diintegrasikan ke dalam darah Lin Nan. Dan jus geokristal Evil yang baru saja saya minum hari ini juga merupakan harta langka yang hanya dapat ditemukan dalam 1000 tahun. Lin Nan tidak mengetahui efek dari minuman ini pada saat itu, jadi dia meminum semuanya. Buah penghancur jiwa mengubah sistem saraf Lin Nan dan bahkan kecepatan gerakannya, tetapi pasta geokristal Evil ini melakukan hal sebaliknya. Apa yang dapat diubah oleh benda ini adalah asal-usul manusia yang paling mendasar. Kedua kekuatan ini terus-menerus terjerat dalam tubuh Lin Nan, menyebabkan sistem saraf secara bertahap menjadi tidak teratur, itulah sebabnya Lin Nan pingsan. Pada tengah malam, Lin Nan tiba-tiba membuka matanya, bola cahaya keluar dari matanya, dan dengan cepat mengeluarkan kristal Evil dan ramuan dalam terbaik dari cincin spiritualnya. Kilau biru terus-menerus memancar dari atas kristal Evil, memberikan vitalitas yang sangat aneh kepada orang-orang. Di sisi lain, ramuan dalam kualitas terbaik juga memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan, dan saya tidak tahu apa tujuannya. Pada saat ini, potongan kenangan tiba-tiba muncul di benak Lin Nan. Saya tidak tahu apa itu, kabur dan jelas, tapi saya tidak bisa memahami polanya. Untuk melihat apa yang istimewa dari kedua hal ini, dan bahkan mengapa dia memikirkan dua hal ini saat dia tidur, dia memindai persepsinya sedikit. Cek-cek, dalam sekejap, dua cahaya menyilaukan mengunci persepsinya, dan kemudian masuk ke dalam pikirannya. Aku akan menghapusnya, apa yang terjadi? Lin Nan tiba-tiba berteriak, tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Ketika saya melihat kristal Evil dan ramuan dalam kelas atas lagi, saya menemukan bahwa itu telah berubah menjadi batu pecah, tanpa kilau sama sekali. Apa yang terjadi? Semuanya terjadi secara aneh dan tiba-tiba. Saat dia dalam keadaan koma, pemandangan saat dia mendapatkan kristal Evil dan ramuan batin terbaik benar-benar muncul di benaknya. Jadi hal pertama yang dia lakukan ketika dia bangun adalah mengeluarkannya dan melihatnya, tapi dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Saat dia mengucapkan kalimat ini, tidak ada hal istimewa yang terjadi sama sekali. Kekuatan yang awalnya dihasilkan oleh buah pemecah jiwa dan pasta geokristal Evil sepenuhnya menyatu di dadanya pada saat ini. Perasaan menyegarkan itu seperti arus listrik yang mengalir ke tubuhnya. Suara berderak terdengar jelas di seluruh anggota badan dan tulang. Transformasi kedua. Sial, seperti apa tubuhku di masa depan? Tentu saja, Lin Nan tahu bahwa tubuhnya sedang mengalami transformasi kedua, dan dia sangat menantikannya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh sedikit pun tanpa daya. Suara berderak di tubuhnya berangsur-angsur menghilang, tapi Lin Nan terkejut menemukan gas merah muncul di tubuhnya. Gas terus berlama-lama di dadanya, dan massa stabil tetap di sana dengan jujur. Semua rasa lelah di tubuh telah hilang, dan energi sejati bahkan dapat bersirkulasi dengan bebas di dalam tubuh, kembali ke keadaan semula. Namun masih belum terlalu tirani, sebanding dengan puncak tahap akhir pembangunan pondasi. Untungnya, tanpa penanaman yang disengaja, energi sebenarnya masih tumbuh perlahan, tetapi dengan kecepatan yang lebih lambat. Terutama ketika dia mengetahui bahwa esensi sejati ini sebenarnya lebih murni dari sebelumnya. Bahkan berbagai elemen dapat dengan mudah dipisahkan dari keramaian. Benda apa ini? Lin Nan memusatkan seluruh perhatiannya pada gas merah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Gas di dada tubuhnya yang juga merupakan lokasi titik Tanzong tidak melemah sama sekali, bahkan memiliki kekuatan meremas yang konstan.
Benang-benang gas merah keluar dari tubuhnya melalui pori-porinya, dan sisa gas bahkan berwarna lebih cerah, semerah darah. Lin Nan mencoba memobilisasi gas merah yang aneh ini, tetapi ketika roh merasakan gas tersebut, ia menembusnya dengan sendirinya dan tidak dapat dimobilisasi sama sekali. Saya menghapusnya. Setelah sekian lama, dia harus menyerah lagi, memikirkan apakah baik atau buruk jika benda semacam ini ada di tubuhnya lagi. Klik, suara mendesing. Tepat ketika Lin Nan merasa tertekan, kisi-kisi jendela kayu dibuka. Bayangan hitam menyerbu masuk seketika, cahaya dingin melintas di tangannya, dan ujung pedang sudah melesat ke arah Lin Nan. Tidak bagus. Mencari kematian. Lin Nan segera mendengus dingin, dan langsung membalik telapak tangannya, dan sejumlah besar energi sejati terbang keluar dari telapak tangannya. Hah, kemudahan semacam ini, hampir tidak perlu dipikirkan, hanya keadaan pikiran, membuat Lin Nan langsung terkejut sekaligus bahagia. Ledakan. Kekuatan energi sejati Lin Nan yang dahsyat menghantam pria berpedang hitam itu dan mengeluarkan suara keras. Ruangan yang awalnya bagus hancur berkeping-keping, dan dampak besar menyebabkan tubuh Lin Nan langsung terlempar. Haha, aku baru saja bilang aku ingin mati. Merasa tidak ada kerusakan penting pada tubuhnya, Lin Nan berdiri, menepuk-nepuk tanah di tubuhnya, dan berjalan mendekat. Pria berbaju hitam itu benar-benar tidak bisa dikenali, separuh kepalanya hilang, dan pedang panjang berkilau di tangannya telah terlempar entah kemana. Suara mendesing. Apa yang terjadi? Sosok Long Tianxiang segera muncul di depan Lin Nan. Dia melihat ke rumah yang sudah berantakan karena terkejut dan tiba-tiba mengeluarkan seruan bingung. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Begitu saya bangun, orang ini bergegas masuk melalui jendela dan ingin membasmi saya. Pada saat ini, Lin Nan menjelaskan secara singkat kejadian tadi. Biarkan Long Tianxiang memikirkannya sendiri. Pihak lain sudah mati, dan yang paling penting adalah dia tidak terluka. Kamu tidak terluka. Long Tianxiang merenung sejenak, menundukkan kepalanya untuk memeriksa tubuh pria berbaju hitam di tanah, dan bertanya pada Lin Nandao. Tidak apa-apa, hanya beberapa goresan. Lin Nan berkata dengan acuh tak acuh, menatap tajam ke tubuh pria berbaju hitam. Dia masih tidak mengerti mengapa dia diserang. Dari awal sampai akhir, saya tidak punya musuh. Baiklah, berhati-hatilah di masa depan. Dalam 2 hari, kamu dan kedua kakak laki-lakimu akan berpartisipasi dalam kompetisi seleksi pemula. Orang ini mungkin dikirim oleh kota lain untuk membasmi kontestan seperti kamu. Long Tianxiang sedikit mengernyit, tetapi tidak menemukan hasil apapun, jadi dia hanya bisa memperingatkan Lin Nan. Aku akan mengirim orang untuk membasmi kita. Terlalu gelap. Lin Nan tercengang. Dia tidak pernah berpikir hal seperti itu bisa terjadi di dimensi ini, dan dia berteriak kaget. Haha, masih banyak kegelapan yang belum kamu ketahui. Ingat kalimat ini, tidak ada yang bisa mempercayainya dengan mudah. Jika kamu memenangkan kompetisi seleksi pendatang baru, kamu akan menjadi murid kunci 4 kota. Kapan waktunya datang, itu akan menjadi kentunganmu. Long Tianxiang mengangguk sedikit, memberi instruksi, lalu berbalik dan pergi. Segera, semua penjaga dan bawahan lainnya dari istana Tuan Kota datang untuk membersihkan tempat itu. 4 kota. Ternyata di sini ada 4 kota. Nima, aku tinggal di mana? Rumahnya sudah hancur. Lin Nan tidak bisa berkata-kata, mengerutkan bibirnya 2 kali, dan bergumam, seolah-olah Long Tianxiang telah melupakan masalah ini. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Lin Nan duduk di depan pintu istana Tuan Kota, mengamati pejalan kaki yang datang dan pergi di jalan, tetapi memikirkan bagaimana cara meninggalkan ruang ini. Hah, apakah kamu sudah bangun? Saat dia sedang melamun, seorang biksu botak berjalan dari jalan. Ketika dia melihat Lin Nan, dia tertegun, lalu bertanya dengan heran. Ah, Tuan, mengapa kamu ada di sini? Lin Nan berbalik dan melihat bahwa itu adalah biksu daging dan anggur, dan dia bertanya dengan heran. Dia sudah mengetahui identitas biksu cuaca cerah tadi malam, jadi dia tidak terkejut. Haha, kamu anak yang baik, ikutlah denganku. Pada saat ini, biksu daging anggur mengatakan sesuatu kepada Lin Nan, lalu berbalik dan pergi, tetapi arah pandangannya mengarah ke altar. Ah, Lin Nan membuat marah monster di altar beberapa hari yang lalu, dan sekarang memikirkannya, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Hanya saja biksu cuaca cerah memintanya pergi, jadi dia tidak punya pilihan selain menurut. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan mereka sampai ke tepi altar satu demi satu. Baru kemudian biksu pembuat anggur itu menunjuk ke sumur kuno di atas altar. Lihat, ada monster di sumur kuno itu beberapa hari yang lalu, tapi sekarang monster itu telah dikepung dan ditekan oleh praktisi kota Longxiang. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah memasuki altar dan duduk di sumur kuno selama beberapa hari, jam. Apa? Lin Nan sedikit bingung dengan kata-kata biksu cuaca cerah itu. Duduk selama 1 jam setara dengan 2 jam.
Tapi kenapa? Saya tidak sakit. Tuan, saya tidak mengerti maksud Anda. Lin Nan berkata tanpa daya kepada biksu cuaca cerah itu, tapi dia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Lin Nan, tahukah kamu apa itu krim giok kristal ibel? Dan sebenarnya kamu masih memiliki kekuatan buah penghancur jiwa di tubuhmu. Apa menurutmu aku tidak bisa mengatakannya, biksu? Suara biksu daging anggur tiba-tiba naik 1 oktav, dan dia bertanya pada Lin Nan, tetapi senyuman tak terlihat muncul di sudut mulutnya. Oh tidak, biksu tua, bagaimana kamu tahu? Setelah Lin Nan mendengar perkataan biksu daging dan kentang, dia dengan cepat melompat mundur 2 langkah, lalu bertanya, dan diam-diam mulai mengumpulkan energi sejati di telapak tangannya. Hehe, hampir tidak ada apapun di dunia ini yang tidak ku ketahui, dan bahkan sirup giok kristal ibel yang kamu minum disimpan di sana olehku beberapa tahun yang lalu. Biksu daging dan anggur menjelaskan kepada Lin Nan dengan sungguh-sungguh dan bangga. Suara yang tak terduga membuat Lin Nan tercengang saat itu. Engah, tidak baik bagi biksu tua untuk menakut-nakuti anak-anak dengan membual tentang tidak wajib militer. Pada saat ini, suara familiar muncul di telinga Lin Nan. Berbalik, saya melihat bahwa itu memang Bai Lingfeng. Mengapa kamu di sini? Lin Nan tertegun sejenak, lalu bertanya, tapi hatinya juga sangat bahagia. Apa yang dia tidak berani katakan diucapkan oleh anak laki-laki ini? Hah, siapa kamu? Saat biksu cuaca cerah melihat Bai Lingfeng, matanya tiba-tiba menyipit, lalu dia bertanya dengan dingin. Namun, pada saat ini, Lin Nan merasakan momentum yang sangat kuat dari matanya. Tidak masalah siapa aku, yang penting kamu sudah sangat tua. Bisakah kamu tidak berlebihan? Jangan bicara tentang pasta giok kristal ibel. Bisakah kamu mengalahkan naga hitam? Hehe. Bai Lingfeng sama sekali tidak memberikan wajah apapun kepada biksu cuaca cerah itu. Raut wajahnya yang ingin dipukuli membuat orang sangat ingin memukulnya. Apa yang kamu tahu? Kristal ibel itu ditempatkan di sana ketika aku pertama kali melihat pasta giok kristal ibel. Dan naga hitam itu hanyalah seekor ular hitam pada saat itu. Aku belum pernah ke sana selama bertahun-tahun, dan aku tidak pernah ke sana, aku tidak berharap itu berubah. Berubah menjadi naga hitam. Biksu cuaca cerah itu mencibir kata-kata Bai Lingfeng, tapi menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Ah, kamu memang orang itu. Pada saat ini, Bai Lingfeng berubah dari keadaan normalnya, lalu membungkuk dan memberi hormat kepada biksu daging dan anggur itu dan berkata. Adegan seperti ini membuat Lin Nan tercengang. Ketika dia melihat Bai Lingfeng begitu hormat, dia dengan cepat membuang energi aslinya. Hehe, kamu tahu apa yang kamu lakukan, Lin Nan, masuklah. Biksu daging anggur itu mengulurkan tangan dan menunjuk ke sumur kuno di altar lagi, dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Nan. Tuan, saya takut. Wajah Lin Nan saat ini lebih jelek daripada menangis. Dia benar-benar tidak ingin memasuki tempat asing seperti sumur kuno, dan dia sangat takut sesuatu yang tidak dapat dijelaskan akan muncul di dalamnya. Jika kamu tidak masuk, kamu akan meledak dan mati. Apakah ada gas merah di tubuhmu? Hei, jika kamu tidak percaya, cobalah. Biksu daging dan anggur itu sepertinya sudah lama mengetahui kondisi fisik Lin Nan, dan dia tiba-tiba tertawa sinis. Tampaknya hal-hal di dunia ini benar-benar tidak dapat disembunyikan dari biksu tua ini. Masuklah, apa yang dikatakan tuannya benar. Bai Lingfeng juga berubah dari keadaan normalnya saat ini dan berkata kepada Lin Nan dengan sangat serius. Sial, kedua orang ini bernyanyi bersama, bukankah mereka memenuhi perjanjian mereka? Hanya saja akulah yang ingin turun ke sumur kuno. Bukan berarti mereka berdua bisa berdiri dan berbicara tanpa rasa sakit di punggung mereka. Lin Nan terus bergumam di dalam hatinya, tapi Bai Lingfeng masih mempercayainya, jadi dia berjalan perlahan menuju altar. Hah, saya tidak bisa melihat fluktuasi apapun pada energi sebenarnya, tetapi energi itu benar-benar melewati segel. Sungguh luar biasa. Seru Bai Lingfeng saat melihat Lin Nan langsung melewati segel altar, dan kemudian melihat Lin Nan telah mencapai tepi sumur kuno. Aku akan turun. Lin Nan berdiri di tepi sumur kuno dan merasakan angin kencang terus-menerus menyerangnya. Di saat yang sama, ada juga perasaan dingin yang menstimulasi sarafnya. Cepatlah, 1 jam lagi akan selesai, dan kamu akan mengetahui rahasianya. Biksu daging dan anggur itu sepertinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia melambai kepada Lin Nan dan berkata dengan tidak sabar. Jangan tarik aku. Sial, sumur kuno itu penuh dengan air. Bukankah akan tenggelam jika turun? Jantung Lin Nan berdebar kencang sekarang. Dia tidak ingin turun, jadi dia mengatakan sesuatu. Bang, aduh, celepuk. Akhirnya, biksu daging dan anggur tidak tahan lagi, dia melambaikan tangannya dan angin kencang menyapu Lin Nan. Lin Nan tiba-tiba menjerit dan menghindar, jatuh ke dalam sumur kuno dengan percikan air.
Perasaan dingin yang menggigit menyelimuti tubuh Lin Nan untuk sesaat. Namun ketika dia mengira dia sudah mati, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia bisa bernapas di bawah air. Menghapus. Apa yang sedang terjadi? Merasakan perbedaan dari sumur kuno ini, Lin Nan tiba-tiba berseru. Di dalam tubuhnya, energi yang membara tiba-tiba keluar dari tubuhnya seolah-olah sedang terbakar. Lingkungan sekitar sedikit lebih hangat, tetapi saat tubuh Lin Nan terus jatuh ke bawah, air dingin dan menggigit muncul lagi. Tangan dan kakinya lumpuh total, dan dia merasakan sedikit kesemutan saat dia bergerak. Panas membara di darahnya muncul kembali seketika, perlahan membungkus tubuhnya, dan rasa dinginnya menghilang lagi. Lin Nan juga mengetahui bahwa biksu daging dan anggur memintanya untuk datang ke sumur kuno ini untuk menghilangkan gas berwarna merah darah di tubuhnya, jadi dia tetap memusatkan perhatiannya pada gas berwarna merah darah. Setiap kali udara di sekitarnya sangat dingin, panas yang membara akan menyelimuti seluruh tubuhnya, dan gas berwarna merah darah di tubuhnya akan menjadi lebih ringan. Situasi ini terjadi berulang kali, dan setelah hampir 3 jam, gas berwarna merah darah yang tersembunyi di dada Lin Nan akhirnya menghilang sepenuhnya. Namun saat ini, manik emas yang bersinar menempati posisi aslinya. Bang! Pada saat yang sama, Lin Nan di dasar sumur kuno bahkan tidak tahu bahwa cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari mulut sumur ke langit. Di sumur kuno altar, Lin Nan bisa dengan jelas merasakan aura kuat yang terpancar dari manik emas di tubuhnya. Apa ini? Lin Nan berkata pada dirinya sendiri dengan heran. Tapi manik ini mulai berputar terus-menerus saat ini, terus-menerus mengirimkan kekuatan ke anggota tubuh dan tulang Lin Nan, seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Selama 3 jam, Lin Nan tidak keluar dari sumur kuno, melainkan duduk bersila di dasar sumur kuno. Air dingin yang dingin di sekelilingnya tidak berarti apa-apa baginya sekarang. Waktu berlalu, dan Lin Nan bahkan lupa waktu. Setelah mengalami baptisan cahaya keemasan ini, anggota tubuhnya terasa sangat nyaman. Biksu tanpa daging dan Bai Lingfeng di luar altar hampir tidak percaya bahwa Lin Nan bisa tinggal di sumur kuno untuk waktu yang lama. Menghitung menurut wilayahnya, 1 jam yang disebutkan oleh biksu cuaca cerah juga merupakan batasnya. Tapi sekarang sudah lewat 1 jam dari waktu yang dijadwalkan, jadi bagaimana kabar Lin Nan di sumur kuno? Tuan, haruskah kita pergi dan melihatnya? Saya tahu Anda mampu pergi ke sana. Mata Bai Lingfeng bersinar dengan cahaya yang dalam, dan dia bertanya dengan lembut, tetapi wajahnya tidak menoleh ke biksu daging dan anggur, dan dia terus menatap ke sumur kuno. Haha, satu sama lain. Biksu cuaca cerah itu tersenyum ringan dan berkata dengan lembut. Kedua orang itu saling memandang dengan cepat, dengan senyuman penuh pengertian di bibir mereka. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini di altar? Saat ini, 3 pria parubaya berjubah hitam muncul di belakang mereka. Pemimpinnya, seorang pria parubaya, segera mengerutkan kening dan bertanya setelah melihat mereka berdua. Altar merupakan tempat pemujaan di kota Longxiang. Setiap kali ada festival akbar, altar akan dibuka, namun biasanya tidak ada yang datang ke tempat ini. Kini 2 orang tiba-tiba muncul di sini, yang langsung menggugah kewaspadaan para tetua yang menjaga altar. Ketiga pria berjubah hitam ini adalah tetua dan utusan khusus dari alam atas. Meskipun dia hanya sesepuh tingkat terendah, dia dihormati oleh banyak praktisi, dan tidak ada yang mau memprovokasi sesepuh manapun. Coba lihat saja, hehe. Bai Lingfeng tidak terlihat serius sama sekali, dia mengatakannya seolah-olah sedang bercanda. Cepat pergi, ini bukan tempat yang seharusnya. Apa kamu tidak tahu ini altar? Tetua budidaya terkemuka mencibir kata-kata Bai Lingfeng dan tidak tergerak sama sekali, dan tidak ingin mereka berdua tinggal di sini. Amitabha, kita hanya melihat-lihat dan belum melewati penghalang. Seharusnya baik-baik saja. Pada saat ini, biksu cuaca cerah juga sedikit tidak berdaya. Meskipun altar adalah tempat yang relatif suci di kota Longxiang, ini bukanlah tempat terlarang. Dan itu masih di pinggiran, jadi tidak perlu terlalu berhati-hati bukan? Beku yang agung, orang luar tidak diperbolehkan datang ke altar ini. Silakan segera pergi. Pemimpin para tetua jelas sedikit waspada terhadap biksu cuaca cerah. Karena dia tidak bisa mendeteksi fluktuasi apapun pada aura lawan. Dengan kata lain, biksu di depannya kemungkinan besar memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada dia. Ledakan. Namun, pada saat ini, ledakan dahsyat tiba-tiba meletus dari sumur kuno di altar. Semburan air yang disemprotkan dari mulut sumur setinggi puluhan meter, dan segera disusul sesosok tubuh yang bersinar dengan cahaya keemasan muncul seketika. Aku menghapusnya dan keluar. Bai Lingfeng menatap pemandangan menarik di depannya dengan heran, dan berteriak. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan kekuatan tempur Lin Nan melonjak. Cek cek cek. Setelah Lin Nan bergegas keluar, tanpa ragu-ragu, dia memutar pergelangan tangannya dan cahaya keemasan mengalir. Bahkan ketika 3 lampu emas menghantam dada ketiga tetua. Ah!
Jeritan muncul di mulut tetua itu, dan guncangan kuat langsung muncul di benak Lin Nan. Ramuan emas di tubuhnya terus memancarkan esensi emas yang mempesona dan kuat, dan untuk sesaat seluruh tubuhnya tampak bermandikan cahaya kemasan. Siapa itu? Melanggar altar. Pada saat ini, ketiga tetua itu jelas-jelas sedang marah. Mereka menahan aliran darah di dada mereka dan berteriak dengan marah. Sebuah insiden besar terjadi di altar ini beberapa hari yang lalu. Tanpa diduga, seseorang akan membobol tempat ini hanya dalam beberapa hari. Itu adalah kejahatan besar. Suara mendesing. Karena dia memiliki energi sejati yang kuat di tubuhnya karena suatu alasan, Lin Nan hanya menggerakkan kakinya sedikit sebelum tiba di depan ketiga tetua. Dengan satu tangan, dia mencengkeram leher pemimpin sesepuh itu. Hei, kamu mau mati atau hidup? Lin Nan tertawa sinis lalu bertanya. Adegan ini hanya membuat Bai Lingfeng ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Nan berhasil memperoleh kekuatan tempur yang begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Bahkan dia tidak akan bisa menangkap para tetua ini dengan mudah. Kamu, siapa kamu? Tentu saja, ketiga tetua tidak mengenal Lin Nan. Mereka langsung menatap Lin Nan dengan wajah terkejut, dan sudut mulut mereka melengkung untuk waktu yang lama sebelum bertanya dengan cemas. Memasuki penghalang segel kuno membutuhkan kekuatan tirani, dan Anda juga perlu melatih teknik khusus agar berhasil melewatinya. Sekalipun para tetua ini ingin masuk, itu akan memakan waktu 1 jam, belum lagi betapa sulitnya untuk keluar karena konsumsi energi yang sebenarnya. Tapi Lin Nan keluar sebentar lagi, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tidak masalah siapa saya, nama saya akan terkenal di kota Longxiang mulai sekarang, dan Anda akan mengetahuinya. Lin Nan sebenarnya berkata kepada tetua di depannya dengan sedikit arogansi saat ini, dan dengan cahaya dingin yang membuat hati orang berdebar. Memasuki area terlarang, tahukah kamu apa kejahatannya? Pergilah ke neraka. Tertawa, awalnya saya mengira tetua itu telah kehilangan kemampuan bertarungnya, tetapi bagaimanapun juga, Lin Nan telah mencengkeram lehernya. Tetapi pada saat ini, ada belati di tangan si tua yang lain. Dia tiba-tiba mengertakkan gigi dan menusuk perut Lin Nan. Hati-hati, Bai Lingfeng dan biksu daging dan kentang mengetahui apa yang dilakukan tetua itu, dan segera berseru, lalu bergegas maju. Hanya saja karena jarak kedua belah pihak yang relatif jauh, mustahil bisa sampai secepat itu. Belati itu memancarkan cahaya dingin yang membuat jantung berdebar-debar, dan dengan kekejaman sesepuh itu, belati itu langsung mencapai perut Lin Nan. Namun, dalam pikiran Lin Nan, gerakan tetua itu diperbesar tanpa batas, dan persepsinya langsung terkunci padanya. Hanya dengan mengandalkan suara halus menerobos udara, Lin Nan sudah mengetahui gerakan kecil berikut, dan menamparnya dengan keras dengan telapak tangan yang sepenuhnya berwarna emas. Bang! Dengan suara teredam ini, si tua tidak punya waktu untuk menghindar. Dia langsung dipukul di dada dan terbang mundur dengan cepat. Kapan Lin Nan menjadi begitu kuat? Tidak ada yang tahu. Bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa situasi ini terjadi. Itu hanya reaksi alami dan naluriah. Ah! Tetua itu tiba-tiba menjerit dan jatuh dengan keras ke tanah. Setelah berjuang lama, dia bangkit dari tanah. Mata Lin Nan seperti obor, dengan sedikit rasa dingin. Tingkah laku penjahat ini membuatnya merasa sangat tidak bahagia, namun karena dia tidak ingin membasmi orang begitu saja, dia tidak melakukan apapun yang kasar. Cepat kembali dan laporkan bahwa seseorang telah mendobrak altar. Pada saat ini, tetua itu menatap Lin Nan dengan mata jahat. Meskipun dia tidak berani bergegas maju, dia masih berkata kepada dua tetua lainnya di sekitarnya. Ya, suara mendesing. Kedua tetua itu segera setuju, berbalik dan pergi. Sini, kembalilah dan temani aku. Pemimpin tetua tiba-tiba berteriak, tetapi setelah kedua orang itu mendengar suara itu, langkah mereka menjadi lebih cepat. Hei, apa lagi yang kamu inginkan? Bai Lingfeng sangat bangga, dan bertanya pada sesepuh dengan senyum lucu di wajahnya. Jika tetua ini masih ingin menyerang Lin Nan sekarang, dia hanyalah seorang idiot. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam dalam 10 tahun, dan dia merasa bahwa meskipun butuh 10 tahun, dia tidak akan mampu menandingi kehebatan bertarung tirani Lin Nan. Oke, karena kamu tidak ada urusan, cepat pergi. Biksu cuaca cerah itu jelas tidak ingin Lin Nan membuang waktu di sini, jadi dia segera berbicara. Dan dia mungkin akan berpartisipasi dalam kompetisi seleksi pemula dalam 2 hari ke depan, dan dia tidak ingin Lin Nan membuang waktu di sini. Menyinggung para tetua ini, meski tidak fatal, sudah cukup menjengkelkan. Ya, Lin Nan dengan cepat setuju. Terhadap biksu tua ini, dia memiliki rasa hormat yang besar di dalam hatinya, dan dia merasa bahwa biksu tua ini mungkin tidak sederhana. Ah, di mana orangnya? Ketika Lin Nan mendongak, dia menemukan bahwa tidak ada jejak biksu daging dan anggur, dan dia menghilang begitu saja. Teleportasi, teleportasi. Biksu ini benar-benar bisa berteleportasi. Pada saat ini,
Bai Lingfeng juga menghela nafas, lalu berjalan ke arah Lin Nan dan menatapnya dengan sepasang mata yang luar biasa. Apakah kamu sudah cukup melihat? Lin Nan bertanya dengan marah. Meski begitu, dia sangat tertekan sekarang. Bagaimana cara menghilangkan kilau keemasan di tubuh saya? Berjalan seperti ini di jalanan pasti akan menjadi pusat perhatian. Aku tahu kamu kuat, tapi kamu tidak perlu pamer seperti ini. Energi sejati ini tidak bisa digunakan untuk waktu yang lama. Bahkan jika kamu menggunakannya seperti ini, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Bai Lingfeng berkata padanya dengan sungguh-sungguh sambil merasakan kekuatan bertarung Lin Nan. Tapi bagaimana cara menyimpannya? Aku tidak tahu caranya. Celepuk. Tepat ketika Lin Nan menanyakan pertanyaan ini, Bai Lingfeng memutar matanya dan duduk di tanah. Lin Nan benar-benar membuatnya terdiam. Dia bahkan tidak tahu bagaimana memulihkan energi aslinya. Namun, dia tidak tahu bahwa apa yang ditampilkan Lin Nan saat ini bukanlah energi sebenarnya. Terlebih lagi, ramuan emas tidak ada di Dantian. Dapat dikatakan bahwa sekarang dia memiliki dua jenis energi sejati yang sangat berbeda. Menurut metode budidaya di benua asli, tidak ada cara untuk menyingkirkan energi sejati yang tidak ada di Dantian. Aku sadar kamu monster. Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, Bai Lingfeng segera memutar matanya ke arahnya, dan kemudian memberitahu Lin Nan metode umum untuk memadatkan energi aslinya. Setelah mendengarkan penjelasan Bai Lingfeng, Lin Nan terdiam. Metode ini tidak berhasil dan tidak berbeda dengan metode budidaya di benua asli. Hihihi. Namun, saat berikutnya, saat Lin Nan menunjukkan sikap agak tidak berdaya, Qi yang kuat dengan cepat mulai menyusut dan memasuki kembali tubuhnya. Hah! Kekuatan bertarungmu hilang. Apakah kamu monster? Setelah aura Lin Nan mereda, Bai Lingfeng tidak bisa merasakan kekuatan tempur apapun darinya. Tetua di sebelahnya tercengang. Bagaimana bisa ada seorang kultivator seperti itu? Kekuatan tempurnya ada jika dia memilikinya, tetapi dia tidak memilikinya jika tidak memilikinya, dan dia sepertinya tidak tahu apa-apa. Hei, Lin Nan tertawa penuh arti. Tapi saat ini, ramuan emas asli di tubuhnya telah pecah berkeping-keping, dan cairan emas mengalir keluar darinya, perlahan-lahan mengalir ke dalam darahnya. Jika buah penghancur jiwa mengubah tubuh Lin Nan, maka kristal ibel, pasta giok kristal ibel, dan ramuan dalam berkualitas tinggi telah mengumpulkan sejumlah besar energi potensial di tubuhnya. Dirangsang oleh air dingin khusus di sumur kuno altar, dia berubah total. Lin Nan memiliki senyum nakal di wajahnya, dan pemandangan di sekitarnya sepenuhnya tercermin dalam pikirannya. Bahkan jika Bai Lingfeng sekarang dengan sengaja menahan kekuatan bertarungnya, Lin Nan masih dapat dengan mudah merasakan fluktuasi aura kuat yang memancar dari Bai Lingfeng. Adapun para tetua di samping, Lin Nan hanya melirik mereka dan mengabaikan mereka. Orang ini tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali, dan mustahil untuk menyerangnya sekarang. Hei, Lin Nan tersenyum tanpa komitmen lagi, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Bai Lingfeng, lalu berjalan pergi, meninggalkan Bai Lingfeng dan tetua itu menatap punggungnya dengan linglung dengan ekspresi serius. Sudah berakhir. Tampaknya orang kuat akan muncul di kota Longxiang di masa depan. Bai Lingfeng menepuk keningnya, mengatakan sesuatu seolah dia sangat kesal, lalu segera pergi. Hanya si tetua yang belum tahu apa yang terjadi. Saat dia bereaksi dan ingin menghentikannya, kedua orang itu sudah menghilang. Tuan, saya kembali. Begitu dia tiba di rumah tuan kota, Lin Nan berteriak dengan marah, dan kemudian bergegas masuk. Dengan tubuh emas itu, persepsi terhadap lingkungan sekitar jelas jauh lebih kuat. Dia bisa merasakan ada aura kekuatan tempur yang kuat di rumah tuan kota saat ini. Lin Nan, masuklah. Saat dia berjalan ke aula utama istana tuan kota, suara Agung Long Tianxiang datang dari dalam. Hah, apa yang terjadi? Sepertinya orang tua ini sangat tidak senang. Lin Nan tidak bisa tidak memiliki gagasan seperti itu di benaknya. Merasa sedikit tidak nyaman di hatiku, persepsi dia memasuki aula terlebih dahulu, tapi itu seperti sapi lumpur memasuki laut, tidak dapat mendeteksi apapun sama sekali. Ini muridmu. Begitu Lin Nan masuk ke aula, mata seorang lelaki tua menusuk tubuhnya seperti pisau dan memancarkan sedikit cahaya. Dia bahkan tidak melihat ke arah Long Tianxiang dan bertanya langsung. Benar, senior, kali ini saya akan berpartisipasi dalam kompetisi seleksi pemula. Tolong beri saya saran. Long Tianxiang berkata kepada lelaki tua itu dengan sangat serius. Dari nada suaranya, sepertinya lelaki tua ini memiliki latar belakang yang hebat. Hehe, tidak masalah. Pada saat ini, lelaki tua itu sepertinya mengatakan sesuatu yang mendalam, yang membuat Lin Nan bergidik. Sial, apakah nada ini memiliki arti lain? Lin Nan, ini senior Zhan Feng yang ada di sini untuk menerima kompetisi seleksi pemula. Kamu harus mengikuti instruksinya. Long Tianxiang baru saja menyelesaikan kata-kata ini dan kemudian berkedip ke arah Lin Nan.
Apa artinya ini? Lin Nan bahkan sedikit bingung. Junior Lin Nan telah bertemu senior Zhan Feng. Mengenai masalah etiket di ruang ini, Lin Nan sepenuhnya mengikuti benua aslinya, tapi dia tidak membuat kesalahan. Hehe, mudah diucapkan, mudah diucapkan. Kerutan di wajah Zhan Feng hampir menyatu, dan dia tersenyum sinis pada Lin Nan sebelum berkata. Lin Nan tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zhan Feng di depannya. Mengapa dia merasa canggung terhadap orang ini? Senior, ini hadiah kecil, terimalah. Apa yang tidak pernah diharapkan Lin Nan adalah Long Tianxiang benar-benar mengeluarkan batu giok kuno berbentuk persegi, menyerahkannya kepada Zhan Feng, dan berkata sambil tersenyum. Haha, kalau begitu aku terima. Tanpa basa-basi lagi, dua kontestan lainnya masih menunggu di luar, jadi ayo berangkat sekarang juga. Zhan Feng buru-buru berkata kepada Long Tianxiang, dengan sedikit jentikan pergelangan tangannya, batu giok kuno persegi telah mencapai cincin luar angkasa miliknya. Lin Nan, ikuti senior Zhan Feng, dia akan memberitahumu cara melakukannya. Long Tianxiang menggelengkan kepalanya sedikit dan mengatakan sesuatu pada Lin Nan. Tapi Lin Nan tidak tahu apa maksud Long Tianxiang, dia hanya memikirkan dengan hati-hati. Selamat tinggal, Zhan Feng tidak ragu-ragu sama sekali, dia langsung berdiri dan pergi, Lin Nan mengikuti dari dekat dan berjalan keluar dari rumah tuan kota. Senior Zhan Feng, keduanya tiba di luar kota Longxiang satu demi satu. Lin Nan segera melihat dua orang muda berjalan ke arahnya dan berteriak dengan hormat kepada Zhan Feng. Adapun Lin Nan, seolah-olah mereka tidak melihatnya sama sekali. Sial, apa kamu begitu sombong? Lin Nan tiba-tiba memiliki ide seperti itu di benaknya, dan dia merasakan sedikit dendam di hatinya, tapi dia senang dan meninggalkan kota Longxiang tepat di belakang mereka. Dia tidak berbicara, dan diam-diam melihat peta dari belakang untuk melihat kemana dia pergi. Beberapa ratus mil sebelah utara kota Longxiang adalah gurun pasir. Suhu di sini pada siang hari sangat tinggi, hampir cukup untuk memanggang telur tetapi pada malam hari, suhunya sangat dingin, dan perbedaan suhu antara siang dan malam setidaknya 70 derajat. Lin Nan tahu arah perjalanan ini dan merasa tidak nyaman. Sial, ini manusia, itu bukan monster, bisakah ia melawan kekuatan alam yang kejam ini? Meskipun Lin Nan tidak berbicara, kedua pemuda di depannya berbicara dengan sangat gembira, dan bahkan mengobrol dan tertawa dengan Zhan Feng. Adegan seperti itu membuat Lin Nan merasa sangat tidak seimbang. Mereka semua adalah kultivator, dan semuanya adalah junior yang mengikuti kompetisi seleksi pendatang baru ini. Mengapa Zhan Feng begitu santai terhadap dua orang lainnya, tetapi ketika menghadapinya, dia tampak sangat acuh tak acuh, dan bahkan memiliki tampilan yang menyeramkan. Hati-hati, Zhan Feng adalah paman jauh Zhan Yun. Saat mereka berempat baru saja melangkah ke gurun, suara Bai Ling Feng tiba-tiba muncul di telinga Lin Nan. Meski nyamuknya lemah, mereka mudah ditangkap oleh Lin Nan. Apa, siapa Zhan Yun? Bukan karena Lin Nan tidak memiliki IQ. Kata-katanya tidak mengejutkan, tapi sudah ada di tenggorokannya. Pada saat ini, dia merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan yang terus-menerus mengalir ke dalam tubuhnya. Bai Ling Feng muncul di sampingnya dalam diam, dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Di depan Zhan Feng, bukankah ini berarti energi sejati Bai Ling Feng bahkan lebih kuat daripada Zhan Feng? Dan Lin Nan masih berpikir, mengapa Bai Ling Feng bisa menjadi tidak terlihat? Bisakah Anda mempelajarinya sendiri? Jika Bai Ling Feng tahu bahwa Lin Nan memiliki pemikiran seperti itu, dia mungkin akan berpaling dengan marah. Apakah itu dia? Sosok seorang gadis tiba-tiba terlintas di benak Lin Nan. Bai Luoxi, dan Zhan Yun dapat dengan jelas ditemukan dari ingatan yang ditinggalkan Bai Luoxi untuknya. Tahu, Lin Nan menjawab dengan tenang. Namun sebelum mendengar jawaban Bai Ling Feng, tiba-tiba ia merasa sedang dikunci oleh sepasang mata tajam, yang membuat Lin Nan gemetar. Bukankah angin pertarungan ini terlalu kuat? Jaraknya lebih dari 10 meter, tetapi Anda benar-benar dapat mendengar apa yang Anda katakan dengan suara yang sengaja diturunkan. Adik perempuan, kenakan gaun bermotif bunga. Dalam keputusasaan, untuk menyembunyikan Bai Ling Feng agar tidak ketahuan, Lin Nan menyenandungkan lagu anak-anak Little Swallow. Ini adalah satu-satunya lagu yang terpikir olehnya saat ini, tetapi lagu itu sangat tidak senonoh sehingga dia mengucapkannya dengan santai, membuat dua anak muda lainnya menoleh dan menatapnya dengan heran. Desir-desir. Kebetulan saat itu, terdengar suara kecil dari tumpukan pasir di depan ketiga orang tersebut, yang membuat mereka semua waspada. Monster itu datang. Pada saat ini, Zhan Feng mengalihkan pandangannya ke depan lagi, yang membuat Lin Nan diam-diam merasa lega. Melihat peta, saya menemukan bahwa ini adalah wilayah binatang kalajengking pasir. Suara mendesing. Ketika Lin Nan baru saja menyimpan petanya, kalajengking hitam seukuran mobil muncul di depan mereka. Ini benar-benar keluar dari pasir kuning. Puff! Sebelum binatang kalajengking pasir bisa bergerak,
Zhan Feng sudah memiliki pedang panjang dengan kilau yang membuat jantung berdebar-debar di tangannya, dan pedang itu telah menembus kepala binatang kalajengking pasir itu. Tertawa, darah berwarna hijau muda mengalir keluar secara tiba-tiba, dan ketika mendarat di pasir yang tidak terlalu panas, lapisan gelembung justru muncul. Saya menggosoknya, dan ternyata beracun. Lin Nan kaget dan berteriak. Angin perang hanya menoleh sedikit tanpa berkata apa-apa. Dia mengangkat ujung pedang panjangnya sedikit, dan ramuan dalam berwarna merah muda keluar dari tubuh binatang kalajengking pasir. Lin Nan tercengang dengan pemandangan ini. Kekuatan Zhan Feng ini terlalu kuat, jika dia benar-benar paman Zhan Yun, apakah dia akan dibasmi? Zhan Yun sudah meninggal. Meskipun dia tidak melakukannya sendiri, kemungkinan besar keluarga Zhan akan melampiaskan kebencian mereka padanya, yang menempatkannya dalam bahaya. Cantik, Lin Nan membuka mulutnya untuk mengagumi dan langsung menatap Zhan Feng di depannya dengan tatapan hampir mengagumi. Sekarang dia mengetahui identitas Zhan Feng, itu berarti dia sekarang harus waspada setiap saat. Itu hanya binatang kalajengking pasir kecil. Zhan Feng menyingkirkan ramuan batin dan pedang panjangnya, lalu menatap Lin Nan dan berkata dengan acuh tak acuh. Pindah. Karena hari sudah siang, suhu di gurun juga meningkat secara tiba-tiba, seperti tungku besar yang terus-menerus memanggang tubuh Lin Nan yang tampak rapuh. Tidak ada yang menyangka bahwa cairan emas di tubuh Lin Nan akan mulai mengalir dengan sendirinya. Setiap kali dia memindahkannya ke seluruh tubuhnya, dia merasa sedikit lebih dingin, tetapi suhu di sekitarnya tidak berpengaruh padanya. Senior, panas sekali. Kapan kita bisa keluar dari sini? Lin Nan bertanya setelah dia tidak mengatakan apa-apa, dan berpura-pura menyekadahinya dengan tangannya, seolah-olah ada banyak keringat. 3 hari. Suara dingin Zhan Feng terdengar dari depan. Tidak ada kata-kata lain, dan dia tampaknya memiliki perasaan yang sangat menjijikkan terhadap Lin Nan. Berhati-hatilah. Yang terbaik adalah membiarkan Red Flame Fin melindungi tubuhmu untuk mencegah serangan diam-diam. Suara Bai Lingfeng terdengar lagi dari telinga Lin Nan, tapi anehnya, tidak membuat Zhan Feng berbalik untuk melihatnya. Lin Nan mempelajari pelajaran itu dan tidak mengatakan apa-apa. Dia segera menggunakan kesadarannya untuk berkomunikasi dengan Red Flame Fin. Cahaya hijau menyapu tubuh Lin Nan. Zhan Feng sangat merasakan apa yang terjadi pada Lin Nan, tetapi ketika dia berbalik untuk melihat, dia tidak menemukan apapun. Namun, saat ini, di dada Lin Nan, tanaman merambat api merah memancarkan cahaya merah samar, membentuk pola seperti tato. Sial, kebanyakan orang punya tato seperti harimau, naga biru, tapi sebenarnya saya punya tato tumbuhan. Apakah ini termasuk non-mainstream? Lin Nan, kemarilah. Mata Zhan Feng sedikit menyipit, lalu dia berteriak kepada Lin Nan. Ada sedikit nada dingin dalam suaranya, dan Lin Nan tiba-tiba merasa waspada. Dia sama sekali tidak menyukai gaya bertarung di depannya. Tapi bagaimanapun juga, dia akan berpartisipasi dalam kompetisi seleksi pemula, jadi dia harus mengikutinya. Senior Zhan Feng, ada apa? Lin Nan bertanya dengan ringan sambil berjalan menuju Zhan Feng dengan waspada. Tentu saja, wajahnya sangat kosong sekarang, dan pikiran batinnya tidak terlihat sama sekali. Semakin dekat dia ke Zhan Feng, semakin tidak nyaman sulur api merah di dada Lin Nan, seolah-olah ada kekuatan misterius dari tubuh Zhan Feng yang berinteraksi dengannya. Menghadapi situasi ini, Lin Nan tidak peduli sama sekali. Dia tahu jika dia tidak mendekati Zhan Feng, pihak lain mungkin akan segera menyerangnya dan memberinya alasan. Kita akan memasuki gurun di depan. Meskipun binatang kalajengking pasir bukanlah ancaman bagi kita harus berhati-hati agar tidak bertemu dengan Raja Kalajengking Pasir. Jika kita bertemu dengannya, bahkan aku harus melarikan diri dari sini. Saat ini, Zhan Feng sebenarnya berkata kepada Lin Nan dengan jujur, seolah-olah dia membiarkan Lin Nan pergi ke sana hanya untuk melindungi keselamatannya. Ya, senior benar. Aku pernah ke sini sekali sebelumnya. Binatang kalajengking pasir memang bisa dibasmi dengan mudah, tapi Raja Binatang Kalajengking Pasir bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Tapi jangan khawatir, kita akan bertemu dengan binatang kalajengking pasir raja di sini. Kemungkinannya sangat kecil. Seorang pemuda tampak tenang dan tidak khawatir sama sekali, dan berkata dengan tenang kepada Lin Nan. Apakah kamu benar-benar tidak bisa bertemu denganku? Aku tidak bodoh. Lin Nan diam-diam berpikir di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, mengikuti di belakang mereka bertiga, dan secara bertahap berjalan menuju gurun lagi. Dalam perjalanan baru ini, saya hanya bertemu dengan 3 binatang kalajengking pasir. Adapun Raja Binatang Kalajengking Pasir, bahkan bulu burung pun tidak terlihat. Siang hari berikutnya, matahari menyengat seluruh gurun. Lin Nan mengikuti di belakang ketiga orang itu dengan ekspresi tenang dan alami. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa kedua pemuda itu jelas-jelas satu kelompok dengan Zhan Feng.
Mereka sepertinya sudah saling kenal sejak lama dan mengecualikannya. Apa yang terjadi? Lin Nan memiliki keraguan di dalam hatinya. Masuk akal jika 3 pendatang baru yang dikirim oleh kota Longxian kali ini harus bersamanya, tapi mengapa mereka begitu patuh pada Zhan Feng? Bingung, Lin Nan diam-diam mengeluarkan peta dari cincin lingin miliknya sambil berhati-hati dan waspada untuk melihat di mana dia berada sekarang. Desir-desir. Tiba-tiba, semburan suara yang keras mencapai telinga keempat orang itu. Lin Nan mengabaikannya sama sekali. Bagaimanapun, ada 3 orang di depanku. Tak perlu dikatakan lagi, Zhan Feng, bahkan jika binatang kalajengking pasir muncul, dia akan langsung naik dan menantangnya dengan pedangnya. Kedua pemuda itu juga bukan orang biasa. Ada beberapa orang yang bisa mengikuti kompetisi seleksi rookie yang tidak memiliki 2 kuas. Jangan lihat, sudah melenceng dari jalur aslinya, hati-hati saja, aku akan berada di sisimu. Pada saat ini, suara Bai Lingfeng terdengar lagi di telinga Lin Nan, seolah dia tahu apa yang ingin dilakukan Lin Nan. Ah, wus! Saat Lin Nan hendak berbicara, seorang pemuda di antara 3 orang di depannya menjerit kaget. Aliran cahaya melintas melewatinya. Lin Nan terkejut dan tidak mengerti apa yang terjadi. Dia menatap kosong ke depan, hanya untuk melihat tubuh Zhan Feng dan pemuda lainnya dengan cepat memudar dan kemudian menghilang. Teleportasi. Dia ingat nama itu dengan sangat jelas. Inilah yang dikatakan Bai Lingfeng, tapi mengapa mereka bertiga pergi begitu cepat? Tertawa, Lin Nan melihat ke arah lain dengan keraguan. Saya melihat ekor berbentuk kait muncul dari pasir kuning, dan seluruh ekornya memiliki beberapa ruas yang tebal dan berwarna merah darah. Di ujung ekornya, duri tajam semakin mengejutkan Lin Nan. Lari cepat, itu Raja Binatang Kalajengking Pasir. Pada saat ini, teriakan Bai Lingfeng terdengar di telinga Lin Nan, dan suaranya juga berpindah dari dekat ke jauh. Tertawa, melihat ketiga orang itu menghilang, Lin Nan segera mengaktifkan persepsi abnormalnya dan memeriksa sekelilingnya. Dia bahkan tidak menyadari keberadaan Bai Lingfeng saat ini. Saudaraku, aku tidak akan pernah duduk diam dan menunggu kematian. Lin Nan segera mendengus dan dengan cepat mengaktifkan 5 elemen esensi sejati. Hampir di saat yang bersamaan, cahaya keemasan yang kuat mulai muncul dari dadanya. Bahkan di dadanya, tanda emas bening mulai muncul, mengalir perlahan. Desir-desir. Pada saat yang sama, tubuh besar Raja Binatang Kalajengking Pasir tiba-tiba melompat keluar dari pasir kuning dan bergegas menuju Lin Nan. Energi tirani menciptakan badai pasir bintang dan menyelimuti Lin Nan di tempat. Aku akan menghapusnya. Debu yang ditimbulkan oleh angin kencang segera menutupi mulut dan hidung Lin Nan, menyebabkan dia mengumpat dengan keras. Dalam situasi hidup dan mati ini, Raja Binatang Kalajengking Pasir jelas berusaha menghalangi pandangan Lin Nan. Bah! Lin Nan meludahkan mulutnya yang penuh pasir kuning, dan perasaan mual membuat perutnya bergerak-gerak, membuatnya muntah 2 kali. Tertawa, namun, Lin Nan tidak menganggur saat ini. Saat kekuatan tempur seluruh tubuhnya terus melonjak, kekuatan energi sejati yang kuat telah terkondensasi di telapak tangannya. Bang! Tetapi ketika kekuatan energi sejati yang tampaknya sangat kuat ini menghantam Raja Binatang Kalajengking Pasir, itu hanya mengeluarkan suara emas dan besi. Pada akhirnya, itu hanya meninggalkan bekas putih di bagian luar tubuh berwarna merah darah, tanpa meninggalkan luka semuanya. Turun. Saya seorang yang terpuruk. Menghadapi adegan ini, Lin Nan segera mengutuk, berbalik dan lari. Jika Anda tidak lari sekarang, Raja Binatang Kalajengking Pasir akan bergegas, dan dia jelas telah diperlakukan sebagai makanan yang lezat. Mendesis. Raja Binatang Kalajengking Pasir terus mengejar Lin Nan dan mendesis seolah sedang marah. Karena kekuatan tempur di tubuhnya, Lin Nan bertindak sangat cepat kali ini. Raja Binatang Kalajengking Pasir tidak bisa mengejarnya sama sekali, dan hanya bisa terus berteriak di belakangnya. Haha, ternyata kamu tidak bisa lari dariku. Kenapa aku harus takut padamu? Lin Nan tiba-tiba berseri-seri. Di area dantian tubuhnya, cairan emas terus mengalir, secara bertahap membentuk kilau keemasan di permukaan tubuhnya. Desis. Raja Binatang Kalajengking Pasir di belakangnya sangat marah ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat mengejar Lin Nan. Suara yang dia buat berkali-kali lebih keras dari sebelumnya. Setidaknya Lin Nan merasa gendang telinganya akan pecah. Pengadilan kematian. Saat ini, Lin Nan juga sangat marah. Bahaya Zhan Feng dan 2 pemuda lainnya membuatnya sangat tidak bahagia. Awalnya ada energi yang tertekan, tapi sekarang energi itu meledak seketika. Cek. Lin Nan, yang sedang berlari, dengan cepat berbalik dan melambaikan 3 telapak tangannya ke arah Raja Binatang Kalajengking Pasir yang telah bergegas mendekat, menimbulkan gelombang udara yang dahsyat dengan angin kencang. Bang! Tapi kemudian, saat suara emas dan besi bercampur, Lin Nan tercengang.
Ketiga telapak tangan yang tajam tidak membahayakan Raja Binatang Kalajengking Pasir, hanya menyisakan 3 titik putih kecil di tubuhnya. Saya menghapusnya. Melihat adegan ini, Lin Nan segera mengutuk, lalu dengan cepat melambaikan telapak tangannya lagi, dan aliran energi sejati yang menakutkan segera menyembur keluar. Kali ini, masih tidak menimbulkan bahaya apapun pada Raja Binatang Kalajengking Pasir. Hanya saja terdapat banyak titik putih pada tubuh Raja Binatang Kalajengking Pasir yang berwarna merah darah, seperti kalajengking berbintik besar. Aku akan mempercantik kulitmu, tapi jangan makan aku ya. Mengetahui bahwa dia bisa berlari lebih cepat daripada Raja Binatang Kalajengking Pasir, Lin Nan hanya berbalik dan berteriak. Namun, bagaimana Raja Binatang Kalajengking Pasir bisa peduli dengan hal-hal ini? Ekor berbentuk duri itu langsung berlari ke arahnya, dan hendak menyerbu ke arahnya. Nima, saudaraku, aku marah. Lin Nan merasakan kekuatan di tubuhnya meningkat, dan dia berada di ambang ledakan. Dia percaya bahwa kekuatan yang kuat akan meledak di detik berikutnya, tetapi tubuhnya sudah melompat. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, dia merasakan seluruh cairan emas di dantiannya mengalir ke tangan kanannya. Tertawa, Dewa Emas kemudian bergegas keluar dari telapak tangan Lin Nan. Bola emas itu dipegang di tangannya, seolah-olah sedang memegang bola air emas di tangannya, sangat lembut. Desis, desis. Pada saat ini, Raja Binatang Kalajengking Pasir tiba-tiba berhenti dan tampak linglung saat melihat sinar cahaya keemasan memancar dari tubuh Lin Nan. Monster ini juga merasakan kekuatan tempur Lin Nan melonjak dengan cepat, secara eksponensial. Suara mendesing. Lin Nan sepertinya mengerti bahwa pistol emas di tangannya tidak sesederhana itu. Dengan perubahan hati, hanya dengan sedikit pemikiran, dan pisau emas dengan kilau emas terbang dengan cepat. Saya menghapusnya. Merasakan pistol emas muncul di tangannya, Lin Nan tiba-tiba berteriak kaget dan mencoba merasakan pisau terbang itu dengan kesadaran spiritualnya. Dalam benaknya, persepsinya telah menghitung lintasan pisau emas tersebut, dan kemudian ia melihat bahwa pisau terbang itu terbang tepat sesuai lintasan yang direncanakan, seolah-olah memiliki mata. Desir-desir. Di sekitar tempat Lin Nan berdiri, pasir kuning melonjak ke atas seperti air mancur. Dan di lebih dari satu tempat, itu hampir membentuk pengepungan, membungkusnya di dalamnya. Dia tidak asing dengan ini. Ini adalah tanda bahwa binatang kalajengking pasir akan segera digali. Dia telah melihatnya beberapa kali sebelumnya. Tapi saya tidak menyangka akan ada begitu banyak kali ini. Sebelumnya mereka hanya muncul satu per satu. Zhan Feng, sial, jika adikku bisa keluar dari sini hidup-hidup, kamu sudah mati. Mata Lin Nan memancarkan cahaya sedingin es, dia membuka mulutnya dan bersiul dengan jelas, menggunakan satu pikiran pada satu waktu, kelima elemen energi sejati diaktifkan, dan dalam sekejap mata, mereka mengembun di dalam dirinya, tangan, siap menyerang kapan saja. Desis, desis. Binatang kalajengking pasir itu sepertinya telah menerima perintah. Setelah bergegas keluar dari bawah pasir kuning, mereka mengepung Lin Nan tetapi tidak menyerang, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Seluruh pengepungan hampir sebesar lapangan basket, tetapi setiap binatang kalajengking pasir beberapa kali lebih besar dari tubuh Lin Nan, dan mereka mengelilinginya. Pisau emas itu terbang di udara sepanjang lintasan yang telah ditentukan, dan akhirnya mencapai bagian atas kepala Lin Nan, dan terus berputar, seolah masih menunggu instruksinya. Saat itu tengah hari, dan sinar matahari gurun yang terik membakar pasir kuning yang tak berbatas. Gelombang panas yang mengepul naik dari tanah, membuat Lin Nan merasa sedikit panas. Pisau emas terus berputar di atas kepalanya, terkadang melayang, seolah menunggu perintah terakhir Lin Nan. Binatang kalajengking pasir dan Raja Binatang Kalajengking Pasir yang mengelilinginya semua menatapnya, tapi tidak bergerak maju sama sekali. Bahkan ketika Lin Nan dengan ragu-ragu mengambil langkah maju, binatang kalajengking pasir yang mengelilinginya mundur selangkah, dan mereka ternyata sangat rapi. Apa yang terjadi? 1450